makhluk-makhluk misterius dalam kitab Ajaibul Makhluk. Masih di pasal yang sama, namun di episode yang kedua. Kita telah sampaikan sebelumnya bahwa Pulau Ar-Ramli yang ditulis Al-Idrisi dalam petanya adalah sebutan lain dari Pulau Sumatera. Lalu kemudian di halaman selanjutnya, Ibnu Al-Faqih menyebutkan sebagaimana yang dikutip oleh Al-Qazwini bahwa di Pulau Sumatera terdapat makhluk seperti manusia yang telanjang tanpa alas kaki, bahasanya tidak dapat dipahami, mereka tinggal di ujung pepohonan. Tubuhnya penuh dengan rambut dan mereka hidup menjauh dari manusia. Manakala mereka dibawa ke kerumunan manusia, mereka akan lari. Muhammad ibn Zakaria Ar-Razi menambahkan bahwa tubuh mereka hanyalah setinggi 4 jengkal saja. Dan inilah ilustrasi makhluk tersebut. Sepintas kita akan berpikir bahwa makhluk ini bisa jadi orang utan Sumatera, karena ciri-ciri yang disebutkan sangatlah percis. Ataupun bisa jadi ini adalah suku Mante. Jika kita lihat di video yang pernah viral 2017 yang lalu, sekilas anatomi tubuh dan perangainya persis seperti yang disebutkan. Bahwa makhluk ini tubuhnya pendek dan akan lari jika bertemu sekumpulan manusia. Kata Mante sendiri datang dari buku The Achers Milisnok Horkrani, yang artinya kekanak-kanakan, dan menjadi sebutan bagi orang Mantran yang tinggal di perbukitan. Selanjutnya Al-Qazwini menyebutkan 2 pulau berikutnya, yaitu Pulau Silahi dan Pulau Wak-Wak. Kedua pulau ini memiliki emas yang melimpah dan makhluk serupa, yaitu makhluk yang menyerupai manusia. Hanya saja di Pulau Wak-Wak ini terdapat satu pohon yang memiliki buah-buahan yang menyerupai perempuan. Apabila buah itu jatuh, ia akan bersuara wak-wak. Kisah inilah yang menjadi inspirasi film layar lebar berjudul Alice in Wonderland sebagai adaptasi dari novel Alice in Wak-Wak Land. Kisah ini juga disebutkan dalam Alf Laila wa Laila, Tab Al-Balhan, Asar Bilad, begitupun Nusrah Al-Mushtaq. Dan inilah gambaran pohon berbuah manusia tersebut. Dari segi kisah, hal ini jelas hyperbole. Akan tetapi, penduduk dan Pulau Wak-Wak ini benar-benar tereportase oleh para sejarawan. Lantas, di mana Pulau Wak-Wak itu? Kita bisa lihat dalam peta Al-Idrisi bahwa Pulau Wak-Wak sangatlah dekat dengan Sumatera. Itulah mengapa Al-Qazwini masih mencantumkan Pulau Wak-Wak dalam bab ini. Namun, jika kita ringkas, ada yang mengatakan Pulau Wak-Wak berada di Cina, Jepang, dan Korea. العرب يطلقونها على الصين وعلى كوريا من طريقة الكلام كك 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 كك. Ada juga yang mengatakan bahwa Pulau Wak-Wak ada di Indonesia, lalu penduduknya berimigrasi ke Madagaskar dan Mozambik. Hal ini sebagaimana diteliti oleh seorang pakar sejarah dan budaya Islam bernama Profesor Dr. Ismail Hamid di Universitas Kairo dalam karyanya. Ditambah lagi, para orientalis seperti Richard Holt dalam bukunya Manson Empires mengatakan hal yang sama, bahwa penduduk Pulau Wak-Wak, yaitu Sumatera, berimigrasi ke Madagaskar, diakibatkan peperangan yang terjadi akibat kerajaan Sriwijaya menyerang Sri Lanka. Hal ini diperkuat dengan tulisan Colin McAfee dalam bukunya The Penguin Atlas of History. Faktanya, ketiga tempat tadi adalah pulau yang kaya akan emas. Itulah mengapa di akhir film Alice in Wonderland, ia menyebutkan Pulau Sumatera sebagai destinasinya. Dan orang Indonesia jika tertawa akan terdengar